Hai, video ini aku buat kalian yang dulu mungkin pernah bilang, kesian ya artis jadi korban kamera wartawan. Duh kesian artis, masa mukanya begitu. Duh masa udah ngetop, udah banyak uang, perawatan dong, masa mukanya bopeng. Lu lihat nih, ya, lu lihat bagaimana perawatan atau treatment sama yang namanya bobski, boba, bopeng banget, atau boti, bopeng tipis-tipis, itu susahnya setengah mati. Hari ini aku treatment yang namanya Smart Side Laser. Ini aku mau tunjukin kalian. Sekali lagi video ini bukan karena aku tuh pengen balas dendam, kesel apa segala macam, karena mungkin sama yang ngebully atau pengatain aku. Bodoh amat. Aku sudah berdamai dengan diriku, tapi video ini aku buat untuk knowledge, pengetahuan untuk kalian. Sebelum kalian melemparkan jokes, sebelum kalian melemparkan bulian kepada orang lain, mungkin ada baiknya kalau perspektif kita diputar ke arah orang yang bersangkutan. Mungkin untuk orang-orang yang terlahirkan dengan kelebihan wajah yang mau tidur, mau pakai bedak tebel, mau makan telur sehari 2 kilo, tetap aja gak jerawatan, you're lucky, you're blessed. Tapi ada orang-orang yang mungkin terlahirkan harus berjuang seperti gue, dan mungkin banyak viewers gue, #pejuang auto glowing, bukannya, #pejuang kulit sehat, itu lebih tepatnya. Karena sebenarnya aku gak perlu glowing-glowing banget, aku hanya ingin kulit wajahku sehat. Jadi ini aku baru aja melakukan yang namanya Smart Side Laser. Ini salah satu treatment yang menolong, membantu, tidak bisa menyelesaikan 100% ya, kecuali operasi plastik yang namanya bopeng atau bekas jerawat. Jadi kalau lo bilang banyak duit, udah ngetop apa segala macam, perawatan dong. Hey, perawatan udah, tapi yang namanya bopeng itu gak bisa hilang sekali 2 kali, apalagi pakai skincare. No. Ini berdasarkan pengalaman gue yang udah berjuang bertahun-tahun. Tidak ada skincare yang pernah gue temukan yang bisa mengembalikan kulit wajah gue balik lagi mulus. Tidak ada. Mau apa? Mau salmon, mau ikan hiu, mau ikan paus, mau ikan apa? Ikan fauzi, kagak ada ya. Yang ada memang harus dilukain mukanya. Dan semua perawatan itu sakit. Sampai muka gue begitu tuh, sakit. Iya, sakit banget. Dan ini hari ini tuh, ini di laser sampai ke leher ya. Ini obatnya, obat antibiotiknya. Ini obat supaya nggak bengkak karena ini dibakar. Ya dibakar ya. Jadi aromanya tuh kayak aroma kulit kebakar. Dilukain supaya dia growing, tumbuh kulit baru, dan supaya si bekas-bekas atau bopeng-bopengnya itu pelan-pelan akan lebih menipis. Menipis bukan hilang 100%. Ini gua pakein. Ini krim anti iritasi. Jadi salah banget kalau lo bilang udah kaya masa mukanya masih begitu. Yang namanya bopeng susah cuy. Susah bener. Nyut-nyutan. Sakit gak? Sakit. Kenapa dilakuin juga? Karena pengen punya kulit wajah yang jauh lebih sehat. Berdamai gak sama kekurangan? Berdamai dong. Tapi bukan berarti kita tidak memperbaiki apa yang kita bisa perbaikin. Tapi kalau emang sebatas itu bisanya, udah di treatment berpuluh kali, ya cuma segitu bisanya, ya udah. Banyak kelebihan lain yang Tuhan udah berikan, anggap aja ini salah satu ya sisi weakness atau kelemahan yang kita harus syukurin. Karena kan manusia ada lebihnya ada kurangnya. Sebenarnya sih nggak ada yang alot ya, sebenarnya kita ngobrol hati ke hati seperti apa kedepannya buat masa depan anak aja sih. Oke, tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Ya udah seperti itu aja sih. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain, itu aja sih. Jadi intinya ya kita nggak boleh lah kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Tidak benar. Dan Teo kalau alam itu aja. Ya, saya nggak bisa statement benar atau tidak karena saya tidak tahu. Ya, Dan itu kan nanti, kalau dari pihak Gunawan bilang tidak, ya itu hak dia untuk menjawab. Tapi kalau saya pribadi ya udah nggak usah ngomong orang ketiga atau nggak usah ngomong siapa, ya ini adalah urusan kita berdua aja. Ya intinya kalau saya pribadi ya salah satu alasan gugat cerai adalah foto itu. Nah,
sih, aduh saya nggak ngerti deh. Kalau 2 tahun lalu ya harusnya dari 2 tahun lalu lah. Ya, itu bebas sih dia berpendapat apapun, cuman pada kenyataannya adalah dia menceraikan saya itu 1 bulan. Ya, jadi ya itu terserah dia mau bicara apapun. Saya juga masih ada bukti chatnya semua, keinginan dia bercerai di 1 bulan lalu. Ya, aneh sih sebenarnya, tapi udah itu kan hak dia untuk berbicara. Saya sebagai manusia diajarkan untuk selalu memaafkan, Salah bentak. tapi kita juga di sini harus menghargai proses hukum yang berlaku. Jika ingin mencap lover itu tidak salah, tidak langsung harus menghargai. Belum ada perdamaian. Jadi proses hukum berlanjut dan besok adalah agenda pemeriksaan saksi. Pasal yang dituduh kepada kami 352 katanya itu 352 ringan. Anak saya terjerat pasal 351. Anak saya luka lebam. Kalau itu saya tidak tahu. Masalah cabut kuasa atau apa itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Tapi nanti ya gimana hasilnya, mudah-mudahan kita kan orang tua namanya juga melihat anak ini belum pernah terjerat hukum. Kita sedang membuat surat apa? Penangguhan. Artinya ya insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha, artinya ya biar tahan dulu aja. Tersangka kok dia. Bagus. Oh enggak lah, tapi ya ini kan sedang kita menuju ke arah penangguhan ya. Aku yakin lah kita manusia semua punya hati lah. Artinya kan ini anak bukan kriminal. Dan soal penganiayaan sebenarnya udah ketemu keluarganya. Dari pihak Rinoa udah diwakili saudara Hengki. Ya saya sebut nih, saudara Hengki itu pengacaranya tuh. Itu bilang akan diurus, akan dibereskan. Tapi ternyata masih tersangka. Saya bingung. Apa tersangkanya, orang videonya ada? Tapi Om sudah mau mencoba menghubungi keluarga. Sudah. Tapi dari pihak keluarga ya artinya ya baik-baik aja lah, semua ibunya juga ya. Tapi ya saya juga aneh, ini penganiayaan kok jadi ada lagi. Iya baik-baik, memang Pak Willy sama Ibu Beta meminta maaf sama Lewan ketemu. Tapi ya proses hukum kan sedang berlanjut, kita harus menghargai proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Jadi proses hukum tetap jalan dan besok adalah pemeriksaan saksi. Alhamdulillah hari ini saya sebagai tim kuasa hukum sukses ya mendamaikan mereka dan mudah-mudahan mereka selesai di atas karena sudah bertemu, sekarang lagi rapat antara pihak keluarga Leon dengan pihak keluarga Reona dan saya melihat hubungannya jadi mesra kembali. Saya nggak tahu Hukum itu bohong, Tante. nggak tahu bohong atau nggak, pokoknya saya nggak ada pembicaraan dengan dia. Yang ada pembicaraan hanya permohonan maaf dari keluarga pelaku tersangka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.